Azam, tempat yang dijanjikan sangat mustajab. Suasananya masih lenggang begini, karena memang sangat diatur di bawah tidak boleh kecuali yang berihram, ya, sehingga sangat dibatasi yang turun ke bawah ini. Mari kita bermunajat bersama bagi yang memiliki kesempatan waktu luang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Duhai yang maha menatap, wahai yang menggenggam langit bumi berikut segala yang ada. Wahai pencipta yang maha sempurna, wahai Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terjadi, ya Allah. Apapun yang tiada Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha menatap, yang maha agung. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat yang Engkau janjikan. Saat Engkau kabulkan siapapun yang meminta. Engkau maha adil, ya Allah. Tidak semua hamba-Mu bisa berada di tanah suci ini. Tidak semua hamba-Mu bisa berada di multazam ini. Tapi Engkau maha mendengarkan setiap yang mengucap. Engkau tahu setiap yang bermunajat. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, kami benar-benar mohon kepadamu ridhoan-Mu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi, yang Kau terima, yang Kau sukai. Dan golongkan kami semua benar-benar menjadi ahli surga-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kehidupan dunia ini membuat kami tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Kami tidak mau, ya Allah, tidak mau tersentuh jahanam. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang maha baik, yang maha menatap, yang tahu persis perjuangan, pengorbanan, penderitaan orang tua kami, membesarkan kami. Kami mohon ampuni seluruh dosanya. Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau menyaksikan semua perbuatan kami. Ampuni ya Allah ibu bapak kami. Ampuni segala perilaku buruk kami selama ini. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi. Engkau saksikan bagaimana orang tua mengurus kami. Jadikan ya Allah di tempat mustajab ini ibu bapak kami menjadi hamba yang Engkau angkat derajat. Engkau berkahi sisa usianya, karuniakan kesehatan lahir batinnya, berikan nikmat iman, nikmat ibadah, dan nikmat husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu lapangkan kubur orang tua kami, selapang-lapangnya. Cahayai, jangan biarkan tersentuh fitnah kubur, ya Allah. Ya Allah, ringankan hisab orang tua kami. Jadikan keduanya bisa jadi ahli surga. Bisa berjumpa dengan Rasul. Ya Rob, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Jadikan sisa umur ini benar-benar membawa kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni guru-guru kami,
hamba-hamba yang menjadi jalan ilmu, sehingga kami bisa mengenalmu, mengenal jalanmu. Jadikan setiap kebaikan yang bisa kami perbuat mengalirkan pahala bagi ibu bapak, bagi orang tua, juga bagi guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat kebaikan kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau menyaksikan semuanya. Ya Allah, balas dengan sempurna, dengan ampunan, dengan ganjaran. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, keluarga yang penuh berkah, keturunan yang soleh, soleha, yang hafizoh, yang paham dan bisa mengamalkan Al-Quran dengan istiqomah, ikhlas. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha adil, Engkau maha mengetahui setiap jeritan hati. Engkau tidak pernah mengecewakan apa yang meminta. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Taqabbal minna ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar semuanya ya Rabb. Jangan biarkan satupun luput dari ijabah doanya ya Allah. Wahai yang maha agung, wahai yang menjanjikan mustajabnya di tempat ini. Kabulkan siapapun yang memohon ini ya Allah. Taqabbal minna ya mujib, taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya zal jalali wal ikram. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Amin, amin. Doalah hadirin, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah tidak pernah mengecewakan. Ya Rabb, sekiranya hamba yang berada di tanah suci ini, Engkau ijabah doanya. Hamba mohon kabulkan semua yang bermunajat ini, ya Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah. Sehatkan yang sedang sakit, lahir wal batin. Cukupi yang sedang kekurangan, ya Allah, dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, karuniakan pendamping terbaik yang menantikan jodohnya. Karuniakan keturunan yang mendambakan keturunan yang soleh-solehah. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Cukupi dengan rezeki yang halal berkah. Ya Allah, lindungi dari fitnah, bala, wal musibah. Undang ke Baitullah ini, ya Allah. Undang dengan caramu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, pembimbing para pemimpin kami. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu, ya Allah. Para pemimpin yang adil, para pemimpin yang dapat menjadi tauladan, para pemimpin yang dapat membimbing umat berada di jalan yang Engkau sukai. Kami berlindung, ya Allah, dari siapapun yang memimpin tidak dengan keberkahan. Engkau penentu segala-galanya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Berkahilah, ya Allah, pertemuan ini, ya Karim. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan sallallahu alaihi Muhammad SAW. Semoga Allah mengabulkan doa ini ya. Inilah keadaannya, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk lebih gigih meminta kepada Allah diundang ke tanah suci ini. Izin melanjutkan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuhun.
Assalamualaikum dok. Izin suara tidak terdengar. Dok, tinggal ke depan ngomong.
Mohon maaf ya, dari suaranya tidak ada. Sampai di mana tadi? Siap dok, sudah ada. Ada penyakit yang disebut dengan psikosomatis. Orang Sunda bilang katanya dulu ada gering nantung ngalang layung. Tahu Pak? Gering nantung ngalang layung, ya. Apa artinya tuh? Jadi seakan-akan dirinya itu sehat secara fisik, tapi secara batin dia tidak tenang, tidak tentram, sehingga berimbas pada aspek fisiknya. Jadi ketika seseorang merasa dirinya itu sakit, akan kontak tuh Pak ke dalam otak. Di dalam otak itu ada namanya sistem limbik. Sistem limbik itulah yang menjadi jembatan antara aspek pikiran, aspek emosi, aspek hati dengan aspek fisik. Contoh seperti ini. Mohon maaf saya belum punya contoh yang lebih real lagi ya. Bapak kesenangannya makan gado-gado. Menurut dia, gado-gado yang di perapatan Yamsik itu paling enak. Paling enak menurut dia, Pak. Kalau di sini mungkin gado-gado yang di Alkateri atau yang di Jalan ABC. Paling enak gado-gadonya. Gado-gado itu komposisinya dari bumbu, kemudian sayur-sayuran, kemudian bumbu kacang, dan lain sebagainya. Menurut dia paling enak. Kemudian gado-gado itu nanti akan terasa enaknya kalau ada penerima sensor yang berfungsi normal, yang ada di lidah. Ada sensor untuk manis, untuk asin, untuk pahit. Ketika dimakan, maka akan terasa tuh enaknya. Nah, ketika menikmati gado-gado itu yang paling enak, gado-gado itu yang paling lezat menurut beliau, tiba-tiba ada yang lagi utang. Tiba-tiba ada kabar buruk, kecelakaan. Tiba-tiba anaknya ngasih tahu nilainya jelek. Tiba-tiba ada ngasih tahu kabar bahwa cairan itu tidak cair, katanya Pak, anggaran-anggaran itu. Pertanyaannya, ketika dia lagi menikmati gado-gado itu, apakah dia masih terus merasakan nikmat makan gado-gado? Kemungkinan enggak. Padahal kalau kita lihat, apakah bumbunya berubah? Gado-gado itu, gara-gara ada yang utang? Enggak. Apakah lidahnya itu berubah gara-gara yang utang? Enggak juga. Yang terjadi adalah perubahan dari mindset, dari pikiran. Itu contoh yang sederhana. Bahwa ternyata ada aspek psikis, ada aspek hati yang berpengaruh pada aspek fisik. Gado-gadonya tetap bumbunya seperti itu, kemudian juga lidahnya, reseptornya tetap tidak berubah, tapi aspek psikisnya yang berubah bisa mengubah itu seakan-akan rasa yang tadinya nikmat menjadi tidak enak. Betapa besar pengaruhnya. Nah, kemudian saya tadi telah cerita teman saya yang mempunyai penyakit seolah-olah lambungnya kronis. Saya pikir ini pengalaman, bukan hanya pengalaman dari teman-teman yang pernah saya tangani ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat angka statistik Pak, data 51% orang yang menganggap dirinya itu penyakit lambung, ternyata 51% itu berasal dari aspek psikis, dari kegelisahan, dari kecemasan, dari stres. Artinya, ketika kita ingin sehat dari penyakit, contoh penyakit lambung tadi, maka justru sebagian besar obatnya itu bukan pada obat ranitidin, simetidin, omeprazol, lansoprazol, obat-obat untuk penetral asam lambung. Bukan hanya itu ternyata. 51% ternyata terapinya adalah bagaimana mendapatkan hati yang tenang, kemudian fisikis, kejiwaan, yang betul-betul dia bisa mengelola stres. Dari stres mah di mana-mana ya sudah fitrahnya begitu. Contoh misalnya stres yang normal, ketika misalnya lagi makan tiba-tiba ada terdengar bunyi angin. Wah, ini apa? Puting beliung. Wajar kalau stres. Ya, dia mencari penyebabnya apa? Aktifkan hormon-hormon stres, kemudian kewaspadaan tingkat tinggi, kemudian dia bertindak sesuai dengan bagaimana caranya menghindari dari kecelakaan. Itu wajar Pak. Ketika misalnya di pantai melihat gemuruh, kemudian lihat air ombak begitu tinggi, wajar. Timbul stres pada saat itu, adrenalin meningkat untuk apa? Untuk memompa jantung.
Untuk apa? Untuk menghasilkan energi yang saat itu mungkin sangat diperlukan, energi yang jumlahnya sangat besar. Wajar. Kenapa? Karena itu adalah sistem kewaspadaan. Yang tidak wajar adalah ada angin sedikit, wah jangan-jangan ini tsunami. Ada ombak sedikit, jangan-jangan wah ini bisa melelat. Ada suara kapal terbang sedikit, wah jangan-jangan ini kiamat. Dan lain sebagainya. Yang tidak wajar adalah respon berlebihan dari yang semestinya itu tidak menjadikan sebuah beban. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara untuk sehat, maka ternyata bukan hanya aspek fisik saja, tetapi di sana ada unsur lain. Apa itu, Dok? Yang pertama adalah unsur fisik. Inilah yang sering kita urus sehari-hari, Pak. Salah? Enggak salah. Karena manusia itu diciptakan jasad terlebih dahulu. Kita olahraga betul? Betul, Pak. Karena olahraga itu bisa meningkatkan bagaimana tubuh itu dilatih untuk meningkatkan kapasitas tangkapan oksigen. Tapi ketika kita beranggapan bahwa sehat itu hanya menggunakan suplemen, hanya makanan yang baik, hanya makanan seimbang, hanya olahraga, itulah yang perlu diperbaiki. Dalam diri manusia, ketika 4 bulan di dalam kandungan, maka Allah tiupkan ruh, dan di sanalah disempurnakan penciptaannya. Di sana ada ruh yang kemudian akan menyempurnakan penciptaan manusia sampai dia lahir, maka akan ada 3 komponen dalam diri manusia, yaitu unsur jasad, unsur jiwa, dan unsur hati. Sekali lagi, ada 3 paling tidak yang ada dalam diri manusia, yaitu unsur jasad, unsur jiwa, dan unsur hati. Ketika seseorang sakit, maka 3-tiganya itu saling berpengaruhi, Pak. Seperti kayak tadi itu, makan gado-gado enak, ada yang lagi hutang jadi nggak enak. Ya, Pak. Pengalaman, Pak. Artinya ada keterkaitan satu di antaranya. Kemudian kita tahu data statistik yang mengatakan bahwa banyak orang yang mempunyai penyakit lambungnya itu kronis, 51% ternyata masalahnya bukan di masalah fisik, masalah stres, masalah kecemasan, sama depresi. Itu penyakit terbesar, Pak. Dan yang ketiga adalah aspek hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Baik, kita coba telusuri satu persatu, Pak. Dalam diri manusia, kita coba dulu ada aspek psikis. Aspek psikis, bagaimana dia mengelola emosi. Tadi malam saya juga merasa berdosa kayak gitu ya. Setengah 12 tidur di kotes, ada yang main trok. Saya pikir apa tuh yang mau tidur lagi trok. Ternyata ada seorang bapak dan anaknya lagi melakukan sebuah permainan, dan anak-anaknya itu tertawa. Saya pikir, Pak, punten bisa besok lagi enggak? Saya mau istirahat. Oh iya, maaf Pak. Setelah itu ternyata saya menyesal, Pak. Kenapa? Sebelumnya saya mendengarkan senyuman dari seorang anak dengan ayahnya. Aduh ya Allah, kenapa saya nggak sabar sedikit? Kok dia nggak akan main sampai subuh gitu ya? Maaf ya Pak ya kalau ada di sini. Saya nyesal, Pak. Padahal senyuman anak bagi orang tua, senyuman orang tua bagi anak itu mungkin itu bisa meningkatkan kadar endorfin berapa banyak tuh, Pak. Andai kata saya bersabar lebih sedikit, nggak mungkin itulah main kayak gitu mas sampai ada subuhnya. Nah, saya juga jadi ngelamun, ya Allah, inilah salah satu di antaranya yang perlu dikelola. Bagaimana memaknakan sebuah kejadian bukan hanya dari framing negatif terganggunya tidur, tetapi kenapa itu bisa terjadi. Ketika kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya alangkah bahagianya kalau diri kita itu bisa membahagiakan orang lain, Pak. Kenapa profesi dari volunteer, profesi dari relawan itu ternyata profesi yang paling membahagiakan? Karena disinyalir, Pak, setiap dia memberikan sesuatu kemudian tersenyum,
Setiap dia memberikan orang yang kelaparan, kemudian dia bisa makan dengan konyolnya. Kemudian setiap dia menolong orang yang kedinginan dikasih selimut, dia merasa nyaman. Di sanalah kebahagiaan itu muncul. Jadi aspek pertama ketika kita ingin sehat adalah bagaimana kita mengelola mindset kita. Ketika kita berpikiran bahwa kita itu tidak sembuh dari sebuah penyakit, maka itulah yang akan terjadi. Ya, penyakit kayak gini man udah tetangga saya juga 3 hari udah dikubur, sekarang juga udah tahlilan hari keempat. Ketika itu terjadi, maka di dalam alam bawah sadar kita akan timbul, saya nggak akan sembuh, saya mungkin tidak akan lama lagi di dunia, sudah mungkin tidak ada dokter yang sanggup, mungkin sudah tidak ada obatnya lagi. Wayahna pasrah. Itu yang terjadi pada dirinya. Tetapi tatkala dia mempunyai rasa yang dibalik, wah itu memang tetangga saya 3 hari penyakit yang sama memang meninggal. Tapi saya lihat kok banyak di rumah sakit penyakitnya hampir sama, ternyata kemarin masih pada hidup. Timbul tuh harapan, hope. Ketika timbul harapan, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah filing data di otak, ngumpulin data tuh di otak Pak tanpa kita sadari. Oh ternyata kenapa mereka pada sembuh? Mereka ternyata datang ke rumah sakit. Bagaimana caranya? Oh dokternya dokter penyakit dalam. Dikasih obat diobatin, oh ternyata harus diinfus, oh ternyata harus makan obat ini. Timbul filing data di otak ke arah solusi. Bagi mereka yang sudah kehilangan harapan, filing data otak itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah bagaimana ngumpul-ngumpul data pembenaran. Oh iya, 3 hari sama batuk, iya juga sama batuk. Ternyata panas juga, iya sama saya juga panas. Ternyata katanya ada nyeri, demam, seluruh badan, saya juga sama. Mungkin umur saya tinggal 2 hari lagi. Andai kata dia mempunyai pikiran-pikiran negatif seperti itu. Tetapi jika dibalik, maka timbul harapan, dan harapan itu bisa menimbulkan unlimited energy. Ini kisah nyata Pak. Beberapa kasus kanker payudara yang saya tangani, selalu salah satu unsur dari edukasinya adalah meningkatkan motivasi. Tidak mudah bagi seseorang menganggap dirinya itu biasa-biasa saja ketika dikatakan kanker payudara. Tidak mudah Pak. Tetapi bagi mereka yang dengan dikatakan kanker payudara itu bisa mengubah diri menjadi bahwa kanker penyakit apapun pasti ada obatnya. Seberat-berat penyakit apapun pasti ada solusinya. Separah-parah penyakit pun pasti ada jalan keluarnya. Bagi mereka yang mindsetnya demikian, ternyata pintu-pintu kesembuhan itu sangat banyak. Artinya, sahabat-sahabat semua, di sini bisa dikatakan bagaimana kita mengelola aspek psikis, mengelola aspek pikiran agar optimisme itu bisa muncul. Saya pernah menulis dalam sebuah buku tentang hope, harapan. Sahabat-sahabat semua, contoh, ketika ibu, bapak misalnya sakit kepala, nyeri kepala, harapan yang paling sering atau misalnya yang paling terlintas di dalam pikiran, saya pernah survei itu. Coba Pak, di sini deh, kalau ada yang nyeri kepala, yang paling teringat apa duluan? Bodrek, biasa jadi nyebut merek ya. Misalnya nggak apa-apa, buat Bodrek. Siapa lagi? Paramek. Terus apa lagi? Panadol. Cocok Pak. Cocok dengan survei yang saya buat tahun 2019. Saya mengabarkan angket Pak. Apa yang diingat pertama kali ketika Bapak Ibu nyeri kepala? Disebutkan berbagai macam merek obat. Dari hasil survei tersebut, ketika seseorang sakit, yang pertama kali terlintas di dalam pikiran adalah obat. Sama kayak di sini. Yang kedua, selain obat, adalah fasilitas kesehatan. Maaf, yang kedua itu adalah tenaga kesehatan. Ada dokter, ada bidan, ada perawat. Dan yang ketiga adalah fasilitas kesehatan, ada klinik, ada rumah sakit dan sebagainya. Padahal Pak, kalau kita flashback kembali ke masa lalu, punten Bapak usia berapa tahun Pak? Boleh tahu? Berapa? 57 tahun.
57 tahun yang lalu Bapak berada di mana, Pak? Di perut ibu. Di mana itu tuh, Pak? Pak, di mana ibunya saat itu? Di mana? Punten, linggihna di mana? Di Kalimantan. Maaf, saya bicaranya aja bahas sudah jadi roaming, Pak ya. 57 tahun yang lalu, punten, dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Freddy. Pak Freddy. 57 tahun yang lalu, Pak Freddy ada di perut ibu. Di Kalimantan, katanya, karena kan dia nggak lihat, ya Pak ya. Saat itu Bapak lihat Google Map nggak? Saat ini saya berada di Kalimantan, posisi di perut ibu, nggak Pak ya? Katanya. 57 tahun yang lalu Allah ciptakan dari satu sel sperma dan satu sel telur, kemudian bersatu, kemudian menjadi 2 sel, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan pada minggu keempat Allah denyutkan mulai jantungnya. Kerasa nggak saat itu? Nggak Pak ya. Kemudian setelah itu Allah pelihara, Allah jadikan rambut, Allah jadikan mata, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran. Kira-kira siapa yang paling tahu dengan presisi tentang tubuh kita ini, Pak? Setelah Pak Freddy lahir, maka bernapas kan, Pak? Napas, Pak ya? Kapan mulai napas, Pak? 3 hari kemudian? 2 minggu? Enggak. 10 detik setelah Pak Freddy lahir, langsung napas itu, Pak, otomatis. Disuruh sama ibunya enggak? Hey, Fred, napas-napas lo. Enggak ya? Namanya juga belum ada Freddy ya, Pak ya? Kalau disuruh namanya Ujang mungkin, Pak, atau Asep, Pak ya? Sejak 10 detik itu lahir, Pak, maka napas itu berkembang terus sampai saat ini. Sampai saat ini, nggak berhenti napas, Pak? Nggak cuti dulu, sebarang seminggu mau Pak? Cuti lebaran atau enggak? Enggak, Pak, nggak cuti. Sampai saat ini, Allah pelihara tubuh Pak Freddy itu dengan miliaran tentara yang ada di dalamnya. Sampai saat ini, Allah pergantikan tuh sel yang ada di dalam sel kulit yang dulu di Kalimantan sampai di sini ganti, Pak ya. Kapan diganti? Nggak tahu, Pak ya. Diganti itu, Pak, sel-sel kulitnya. Bedakan dengan sel waktu bayi, Pak. Artinya apa? Allah telah memelihara tubuh kita itu demikian dengan presisinya. Bapak tahu, sel yang ada di lidah, sel ada yang di bibir, itu diganti, Pak. Kapan? Rata-rata tiap 12 hari. Sel yang ada di dalam saluran napas itu diganti, Pak. Termasuk tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita. Rata-rata itu diganti 2 minggu, Pak. Miliaran sel yang ada dalam tubuh kita diganti tiap 2 minggu. Ketika kita tahu bahwa sel-sel itu Allah pergantikan, ketika kita tahu bahwa setiap sel itu diberi makan, Pak. Pak, sel yang ada dalam jumlah di tubuh Bapak sekarang berapa, Pak? Setelah kemarin hilang 3, berapa? Dikasih tahu, Pak ya? Ada kurang lebih 83 triliun, Pak. Banyak apa banyak? Banyak banget, Pak. Apa kebanyakan? 83 triliun sel kurang lebih pada diri manusia. Nah, 83 triliun sel itu kira-kira dikasih makan apa enggak? Dikasih, Pak. Kapan ngasih makannya, Pak? Telinga udah dikasih makan belum dari pagi? Belum. Nggak tahu, Pak ya. Jempol. Dikasih makan nggak? Dikasih makan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba ikat jari. Tapi jangan. Ikat jari dengan karet, itu 3 jam itu udah hitam. Kenapa? Suplai makanan nggak ada, oksigen nggak ada. Dalam 2 hari, jari itu bisa mati. Apakah Bapak pernah lihat tiba-tiba, itu hidungnya hitam, jangan-jangan belum kekirim makanan, udah 3 hari, nggak COD, ya, jangan-jangan ini telinganya kemarin hitam kelupaan, nggak dikirim makanan, enggak, Pak. Allah kirimkan makanan ke 83 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita itu melalui jalur perjalanan darat, lewat sungai-sungai kecil yang disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu kira-kira berapa panjangnya, Pak? Udah ngukur kemarin belum? Kemarin kan dimeterin, Pak. Enggak ya? Bukan. Pembuluh darah untuk ngasih makan 83 triliun sel itu kurang lebih 300.000 kilometer. Masya Allah.
jumlah yang sangat panjang, Pak. Ketika kita tahu itu, nggak mungkin kalau kita itu tidak ada laturan syukur di dalamnya. Maka ketika manusia itu sakit, semestinya yang terpikir pertama kali adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang tahu dengan detil bagaimana tubuh kita itu dipelihara, yang tahu dengan detil bagaimana tubuh kita itu terganggu. Jadi semestinya malah ya, ketika ada keluhan sakit kepala, yang paling pertama diingat adalah yang menciptakan kepala, yang memelihara kepala, dan yang menjadikan kepala itu kira-kira sakitnya itu kenapa. Semestinya itu, Pak. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menjadi sehat, kita melejitkan bagaimana aspek psikis itu kita kelola. Bagaimana hope, bagaimana harapan itu bisa muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya, Dok, bisa munculkan harapan, hope itu? Ketika Bapak, Ibu misalnya nyeri kepala, ketemu misalnya obat Bandrek misalnya, kan saya nggak boleh nyebut Bandrek ya. Misalnya ketemu obatnya, wow Bandrek, Bandrek misalnya, apa yang terjadi? Senyum-senyum kan, Pak? Ada obatnya. Yang terbersit dalam hati, harapan untuk nyeri kepalanya itu hilang. Ya Pak ya, ada hope, di sana ada harapan. Jadi ketika kita berharap pada obat aja ternyata bisa menimbulkan optimisme, ya, apalagi kalau kita berharap pada yang menciptakan khasiat dari obat. Kita berharap misalnya pada dokter saja, wah penyakit kayak gini mah Pak, ada dokternya ahli khusus. Di mana tuh Jalan Supratman? Tetangga saya Pak, udah hitam-hitam kulitnya, udah transfusi terus, tambah darah terus, berobat ke sana. Cuma 4 kali berobat, dia bisa nyangkul lagi, dia bisa nyetir lagi. Berobatnya belum Pak, kesananya belum, ketemu dokternya belum. Tapi adakah perubahan dalam dirinya? Ada. Hope itu harapan. Wah penyakit kayak gini mah di Indonesia sudah nggak sanggup. Tuh ada tuh di salah satu rumah sakit di Guangzhou, bagaimana obat-obatan timur, bagaimana obat dari tumbuhan disatukan dengan obat-obatan kimia. Pengobatan kanker di sana pengobatan terbaik. Kesananya belum, beli tiketnya aja belum, nyari rumah sakit juga belum tahu. Tapi tatkala dirinya tahu bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi solusi terhadap penyakit dirinya, timbul harapan. Adakah perubahan dalam dirinya? Ada Pak. Itulah hope. Ketika misalnya dia dapat anaknya, misalnya ada kelainan bawaan, Pak, ini mah anaknya ada kelainan bawaan. Sehingga anaknya itu ada gangguan bicara. Kenapa ada gangguan bicara? Karena dia itu pendengarannya terganggu. Searching, browsing. Ternyata ada salah satu rumah sakit di Singapura yang bisa meneliti, yang bisa mengidentifikasi gangguan apa yang di telinganya. Datang ke Singapura, Pak. Sahabat-sahabat semua, pendek kata, ketika kita berharap pada obat, betapa kita berharap pada dokter, berharap pada rumah sakit, ternyata itu bisa menimbulkan semangat yang luar biasa untuk sembuh. Bagaimana kalau kita berharap kepada yang menciptakan obat, yang menciptakan dokter, yang menciptakan ilmu, yang menciptakan rumah sakit, yang menciptakan penyakit, yang berharap kepada yang paling tahu bagian tubuh kita apa yang terganggu? Bagaimana kita berharap pada yang maha mengetahui segalanya? Itulah harapan terbesar. Cuma ternyata jarang kayak gini teh Pak. Jarang termasuk saya. Kita juga saling mengingatkan Pak. Contoh begini Pak. Bapak lagi berobat, ngantri. Bapak dapat antrian nomor 11. Tiba-tiba dipanggil antrian nomor 9 Pak. Wah 2 lagi. Ketika kayak gitu ada hayya 'alas shalah. Pak, sholat dulu atau dulu ngantri nih. Ini tanggung 2 lagi nih. Jangan-jangan kalau pas saya dipanggil nggak ada, saya dilangkahi pasien berikutnya. Kira-kira mana Pak? Sholat sambil nunggu atau sholat sambil dengerin speakernya? Nomor 11. Rata-rata Pak yang terjadi lebih memilih nunggu dulu. Padahal ketika
ketika dia misalnya menyantumkan hatinya itu pada Allah, fisiknya itu pada dokter, ya Allah, jadikanlah engkau dokter yang saya datangin ini sebagai jalan bagi kesembuhan. Ya Allah, jangan jadikan dokter ini ketika meriksa saya, otaknya jangan error. Ya Allah, jangan jadikan dokter ketika meriksa saya itu, jangan ingat cicilan. Mudah-mudahan ketika dokter itu meriksa saya, perasaannya itu lagi bagus. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada diri dokter itu untuk menemukan penyakit dalam diri saya, untuk memberikan obat terbaik bagi saya, dan kalau bisa, ya Allah, obat yang termurah. Kan kau tahu di dompet saya ada berapa. Artinya sahabat-sahabat semua, jasad tetap sempurnakan ikhtiar, tetapi hati kita tetap tergantung pada yang memberikan kesembuhan, yang menakdirkan diri sakit, yang memberikan khasiat pada obat, dan yang memberikan jalan-jalan kesembuhan bagi diri kita. Itulah makna tauhid. Jangan sampai beranggapan, wah dokter ini banyak papangi wae, ketemu aja udah seger, udah senyum, udah sehat. Bisa ketemunya aja udah bikin orang sehat. Bukan, Pak. Obat ini mah Pak cespleng, kemarin aja begitu minum satu langsung plang hilang maksudnya teh. Obat ini mah mujarab. Ketika kita hanya berpikiran bahwa obat itulah yang menyembuhkan, itulah sudah termasuk syirik. Ketika kita beranggapan dokter itulah yang menyembuhkan, itu juga sudah termasuk syirik. Aspek hati tetap terikat pada Allah, aspek jasad bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar terbaik. Pendek kata udah diperiksa sama dokternya nulis resep begitu ya. Ya Allah, pilihkan obat terbaik. Ditebus obatnya Pak di apotek. Ketika dibus di apotek teh, Pak, obatnya ini ada 2 macam nih Pak. Yang satu ini harganya 5.000, yang satu harganya 500.000 sertablet. Wah, kagok ngarang Pak ya, yang gampang aja. Yang satu 500.000 sertablet, ini obat paten. Yang satu obat yang biasa, Pak. Yang satu 500.000, yang satu 5.000. Kan kita diharuskan untuk ikhtiar terbaik bagi jasad titipan Allah yang Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Bapak aja kalau dititipi mobil, dititipi motor misalnya sama wali kota, nggak mungkin disimpan di tempat di dapur. Pasti di tempat yang bagus. Dan paling tidak dielap. Kenapa? Yang memberikan, yang menitipkan itu bukan orang yang biasa. Ketika kita merasa bahwa diri kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya pemeliharaan, maka kita punya kewajiban untuk mengobati dengan sebaik-baiknya pengobatan. Nah, sekarang tinggal pilih, Pak. Mau 5.000, 500.000 satu tablet. Kira-kira yang mana pilih, Pak? Nego gitu ya. Ya Allah, nego aja sama Allah. Engkau tahu ya Allah bahwa sebetulnya saya ingin niat yang 500.000 tablet, tapi kan kau tahu dompet saya ini berapa. Ya Allah, kalau bisa saya mohon kepadamu ya Allah, nggak apa-apa obatnya yang 5.000 aja, tapi khasiatnya yang 500.000. Loh biar dong. Bisa, bagi Allah amat mudah Pak. Allah tahu persis bagaimana kondisi dompet kita masing-masing. Kartu sih banyak, tapi saldonya minus semua. Artinya sahabat-sahabat semua, saya ingin mengungkapkan di sini betapa aspek hati itu sama sekali kita itu tidak boleh tergantung pada makhluk di sana. Ketika kita berobat sekalipun, itulah yang namanya hope, harapan. Jadi ketika seseorang menggantungkan harapan pada pemberi harapan terbesar, itulah sebetulnya sejatinya adalah pengharapan yang paling baik. Berharap pada obat baru kita hanya sebagai ikhtiar. Berharap pada dokter nggak salah, tapi hanya sebagai ikhtiar terbaik. Berharap pada rumah sakit tidak salah, ya, adalah ikhtiar, tapi hati hanya berharap kepada yang menciptakan dokter, menciptakan obat, menciptakan rumah sakit. Bisa masuk ke sini Pak ya? Jadi unsur pertama adalah bagaimana unsur psikis berupa harapan kita kelola. Ada buktinya nggak dok? Ada. Contoh begini Pak. Seringkali ini penelitian eksperimental Pak. Penelitian misalnya dibandingkan satu kelompok yang nyeri kepala, satu kelompok nyeri kepala lagi, satu kelompok diberi paracetamol, satu kelompok lagi diberi obat.
nggak dikasih tahu tuh obatnya apa. Setelah diteliti ternyata kedua-duanya yang dikasih obat itu, obat yang berbeda itu sama Pak. Terjadi penurunan intensitas nyeri kepala. Yang tadinya misalnya skalanya dari 0 sampai 10, yang tadinya nyerinya itu 9, turun. Yang dikasih obat itu menjadi 8. Yang dikasih obat B turun. Dari 10 itu bisa menjadi 5. Padahal obat yang satu itu isinya tepung biasa Pak. Itulah yang disebut dengan placebo effect. Ketika dirinya itu merasa makan obat, ya, maka ada sesuatu menganggap bahwa penyakitnya itu akan sembuh dengan obat tersebut. Itu juga harapan, hope. Itu namanya efek dari placebo. Dan itu ada, dibenarkan secara saintifik. Dari mana itu bisa, Pak? Obatnya isi tepung biasa, dari aspek psikis, dari aspek kejiwaan. Itu nyata, terbukti secara medis. Apalagi, ini sebuah percobaan lagi, Pak. Pak, saya kasih tahu ya, obat ini, Pak, setiap orang nyeri kepala cukup 8 menit. Bukan hanya nyerinya, kepala-kepalanya hilang. Cukup 8 menit, nyeri kepalanya hilang, Pak. Obat ini telah dipakai oleh Pak Wali Kota, obat ini telah dipakai oleh Pak Bupati, obat ini, bahkan kemarin, Pak, Ibu Presiden nyeri kepala, obatnya yang kayak gini, Pak. Apa yang kira-kira terbentuk dalam mindset, dalam pikiran pasien tersebut? Menganggap bahwa obat itu mempunyai tingkat kemanjuran yang sangat hebat. Diminumlah. Padahal sama dengan yang tadi. Obat itu hanya mengandung tepung. Tidak mengandung zat aktif. Yang terjadi, Pak, ternyata sama. Turun juga itu aspek nyeri kepalanya. Artinya sahabat-sahabat semua, placebo effect di sini juga memberikan pemahaman kepada kita, aspek psikis juga berpengaruh terhadap aspek fisik. Baik, itu ya. Yang pertama adalah aspek psikis. Aspek psikis apa lagi berikutnya? Aspek psikis berikutnya adalah bagaimana tetangga sebelah kalau tadi kan harapan ya, tetangga sebelahnya itu adalah keputusasaan, kecemasan, depresi, ya, stres, itu juga dikelola. Jadi untuk melejitkan bagaimana kita ingin sehat dari aspek psikis adalah bagaimana kita menimbulkan harapan dan bagaimana kita mengelola aspek-aspek negatif tadi. Sudah 53 menit, baik. Satu lagi. Yang berikutnya adalah aspek hati, Pak. Aspek hati. Ibu, Bapak mungkin pernah mendengar ya, ketika seseorang mengalami contoh misalnya yang paling berat itu adalah kehilangan. Baik itu kehilangan benda, baik itu kehilangan orang, baik itu kehilangan jabatan yang tadinya itu merupakan bagian yang melekat dari hati. Ketika jabatan, ketika benda, ketika orang itu ternyata sudah tidak ada genggaman lagi, yang terjadi adalah kegelisahan, kegundahan di dalam hati, Pak. Bapak pernah dengar yang disebut dengan post power syndrome, ya, yang tadinya kepala dinas, yang tadinya kepala sesuatu, yang tadinya serba dilayani, kemudian ketika dia sudah purna tugas, ada sesuatu yang hilang, Pak. Yang tadinya ada penghargaan, sekarang tidak lagi. Yang tadinya kemana-mana pintu mobil dibukain, Mbak ya. Sekarang ada juga yang bukain, Mbak ya, supir elep maksudnya, supir Grab mah nggak bukain, Mbak ya. Ada juga. Ternyata, Pak, aspek kehilangan yang bisa menimbulkan gundah gulana pada hati yang tidak tenang, pada hati yang tidak tentram, itu juga ternyata berdampak. Berdampak pada apa? Berdampak pada bagaimana dia bisa tidur dengan nyenyak, bagaimana dia bisa berbicara dengan tenang, bagaimana dia bisa mengelola hidup, dan lain sebagainya. Nah, aspek hati. 54 menit, aduh punten, kayaknya nggak akan selesai. Yang ketiga adalah aspek hati. Jadi yang pertama aspek jasad, yang kedua aspek psikis, dan yang ketiga adalah aspek hati atau aspek kolbu.
Memang ada beberapa perbedaan, Pak, ketika kita berbicara masalah hati dan berbicara kolbu ini. Ada yang mirip-mirip dengan aspek psikis. Ya, karena apa? Karena tubuh manusia itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan dengan pasti ini hati, ini kolbu. Hati dan kolbu sama apa ya? Ini kolbu, ini psikis, ini jasad. Semuanya itu berkaitan. Baik, sahabat-sahabat semua, mungkin pada lain waktu kita bahas aspek satu ya lagi ya. Kalau aspek jasad sering kita bahas. Untuk selanjutnya ada beberapa, mungkin Kang Apip ada beberapa pertanyaan, Kang Apip ya. Sahabat-sahabat yang ada di Facebook, sahabat-sahabat yang ada di media sosial game lainnya ya. Mangga silakan kalau yang ingin ada sesuatu yang didiskusikan, yang di masjid juga boleh, Pak. Mangga ada sesuatu yang disampaikan? Pada gelisah semua? Enggak, Pak ya. Mangga silakan, Pak. Punten, punten. Bisa dibantu? Mangga silakan, Pak. Saya coba terjemahkan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, sangat membantu saya dalam kesehatan ini. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin gini, yang disebut kalbu itu kan seperti apa? Misalkan kalau sekarang kan saya menyebutkan hati gitu. Kalbu itu fisik, ada fisiknya atau psikis atau gimana? Baik. Makasih. Baik. Kolbu ya Pak. Kalau kalbu dengan kaf artinya itu anjing. Kalau kolbu itu artinya kulub. Itu artinya yang berbulak-balik, yang sifatnya itu bulak-balik seperti itu. Al-Ghazali mengelompokkan, membagi kolbu itu menjadi dua nomenklatur besar, yaitu kolbu secara fisik yang bisa diidentifikasi dan yang bisa terlihat. Dan yang kedua adalah aspek yang tidak bisa dilihat. Itu kolbu menurut Al-Ghazali. Pertanyaannya, kita ingin lihat nih Pak, kolbu itu apa? Apakah jeroan? Apakah limpa? Apakah jantung? Ataukah otak? Penelitian ini masih terus banyak perdebatan. Ada yang mengatakan yang disebut kolbu itu adalah hati. Kalau Adek punten, pernah dengar yang namanya broken heart? Pernah? Ngalamin? Tadinya saya mau nanya itu Pak, cuma nggak tega. Sama wajah-wajahnya, wajah-wajah itu. Broken heart. Broken itu artinya hancur, berkeping-keping itu. Heart itu apa? Heart itu apa? Hati. Hati apa jantung? Heart artinya apa? Heart attack. Serangan hati atau serangan jantung? Serangan jantung. Jadi yang benar hati apa jantung nih? Broken heart ini nih. Patah hati atau patah jantung? Nah itu Pak, penerjemahan antara Inggris dan Indonesia saja itu sudah berbeda. Kenapa ada senyum-senyum? Baru kemarin dok. Broken heart, hati dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja ternyata sudah nggak sama Pak. Kalau di nomenklatur di Inggris itu namanya liver. Kalau hati yang diberi di kiloan itu Pak, ya liver namanya itu. Kalau di sini ada namanya heart, artinya jantung di sini. Nah, apa yang disebut dengan kolbu? Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah semuanya. Ketika daging itu sakit, maka sakitlah semuanya. Tafsirnya itu sangat banyak Pak. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan kolbu di situ adalah jantung. Kenapa? Karena jantung itu adalah sumber dari pemompaan yang mengedarkan makanan, yang mengambil racun, yang mengedarkan oksigen dan sebagainya ke dalam seluruh tubuh. Ternyata saya baca, namanya itu neurokardiologi Pak. Tadi malam saya baca tentang neurokardiologi. Jantung itu bukan hanya fungsi untuk memompakan, tapi di sana juga syarat banyak akan sel-sel saraf yang dikatakan jantung juga bisa bicara dalam tanda kutip. Jantung juga bisa berpikir dalam tanda kutip. Di mana kolbu itu adanya? Fis sudur. Apa itu artinya fis sudur? Fis sudur itu ada yang mengartikan adalah di dalam rongga yang keras.
Kita berpikir rongga yang keras dalam tubuh apa ya? Berarti ada dua ya, di rongga dada sama di rongga kepala. Ada juga yang mengartikan kolbu itu adalah otak secara fisik. Penelitian tahun 4 tahun penelitian berturut-turut yang pernah saya baca, ada beberapa orang yang mengalami transplantasi jantung, jantungnya diganti dengan jantung orang lain, ternyata ada rasa yang berbeda, Pak. Terhadap anaknya, ada rasa berbeda terhadap mertuanya, dan sebagainya. Beberapa jurnal pernah saya baca demikian. Jadi, kesimpulannya, apa itu disebabkan kolbu? Pertama, ada aspek yang imajiner, di luar fisik. Yang kedua, ada beberapa kemungkinan yang disebut kolbu secara fisik, bisa jantung, juga bisa otak. Dua-duanya mempunyai alasan-alasan ilmiah yang kuat. Itu Pak, menurut saya Pak ya. Baik, barangkali teman-teman yang ada di MKTV, MKFM, terima kasih atas kebersamaannya. Teman-teman yang ada di media sosial, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ilmu Allah yang telah disampaikan diantaranya melalui lisan saya yang bersampaikan, yang benarnya kebenaran dari Allah, yang salahnya kekeliruan dalam diri saya, semoga bermanfaat dan menjadikan diri kita itu yakin bahwa Allah lah penguasa diri kita sejak kita itu tidak ada. Bahwa penguasa sejak kita itu diciptakan dan dipelihara sampai saat ini. Maka suatu hal yang wajar jika apapun yang terjadi, yang ingat pertama kali adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.